ولا وعلى النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا وعلى النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita Al-Ustaz Arifin, Masyaallah bi hayati wa nafa'ana bi ulumihi amin. Sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Cabang Kancacelu, yakni Bapak Tri Ihsan Nur. Yang kami hormati para staf karyawan yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, insya Allah tidak mengenal saya. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan barokah karomah surat Al-Fatihah, apa yang kita niatkan bersama senantiasa Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita, saudara kita, tangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan karomah surat Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sedia kala. Orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah sempurnakan segala kekurangannya, dan Allah luaskan umurnya masuk ahli surga. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, yang saya hormati Ustaz Halili serta para staf karyawan, yang mudah-mudahan pada pekan ini kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita masih berada di bulan Safar. Belum lama kita berada di bulan Muharram yang merupakan awal bulan daripada perhitungan kalender Hijriyah. Saya ingin merujuk pada sebuah kisah Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah itu mencoba dihentikan dakwahnya oleh para orang-orang kafir Quraisy, berkumpullah orang kafir Quraisy ini dalam sebuah tempat yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Di situ berkumpul yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka berupaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Ayatnya itu wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Jadi orang kafir ini, nah saya ingin meluruskan dulu. Kata kafir itu identitas. Siapa itu orang kafir? Orang kafir itu yang tidak, orang-orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kafir itu artinya tertutup. Jadi orang kafir itu orang yang hatinya masih tertutup untuk ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan penghinaan, itu bukan penghinaan. Maka keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa kata kafir itu harus diganti dengan non-muslim. Bahkan saking berakhlaknya Nabi, itu Rasulullah katakan la tudhihi jaraka walau bi utari kibrika. Jangan sakiti tetanggamu meskipun hanya dengan bau asap masakanmu. Jadi kalau kita masak itu kan aromanya tetangga kita kiri kanan mencium, Pak. Itu kata Nabi la tudhihi jaraka walau bi utari kibrika. Jangan sakiti tetanggamu meskipun hanya dengan bau asap masakan. Dan konsep tetangga dalam Al-Quran dan hadits itu Nabi mengatakan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Bahkan kepada sesama manusia saja, orang yang berbeda agama saja kita diajarkan untuk saling menghormati. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang ulama, kalau kita ini orang muslim menyakiti orang-orang yang dia itu bukan orang muslim, orang-orang kafir, ulama itu mengatakan berdosa karena mereka pun makhluk Allah dan punya hak hidup di dunia. Kafir yang diperangi itu orang yang memerangi kita. Jadi kalau kita di sini bersama orang-orang non-muslim kita hidup damai, kita tidak boleh kita memerangi mereka. Haram hukumnya. Jadi teroris itu bukan ajaran Islam, haram hukumnya. Nah, kita lanjut. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul untuk membunuh Rasulullah atau mengusir atau menyiksa, itu akhirnya disepakati untuk membunuh Rasulullah. Berkumpullah orang-orang kafir Quraisy itu di depan rumah Rasulullah untuk membunuh. Karena dalam hasil keputusan rapat itu di Darun Nadwah ada iblis yang nyamar jadi manusia. Yang dia mengidekan kita adakan saja sayembara. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Semua ini orang bergairah untuk membunuh Rasulullah karena hadiahnya itu 100 ekor unta. Akhirnya datang malaikat Jibril menemui Rasulullah yang saat itu Rasul berada dengan Sayyidina Ali. Rasulullah pergi ke sebuah tempat yang namanya Gua Thur. Disitulah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq. Saya ingin menyatakan bahwa seorang nabi, seorang rasul saja dalam berjuang itu ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah berjuang di jalan Allah yang jalan itu diridhoi oleh Allah. Berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah itu namanya ikhtiar. Nabi bisa saja berdoa untuk minta diantarkan oleh Jibril menggunakan buruk untuk sampai pada waktu untuk menyelamatkan diri. Tapi Rasulullah tidak. Rasul ingin mengajarkan kepada kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini untuk mencapai pada sebuah keberhasilan itu ada namanya ikhtiar. Saya kemarin mengkritik himbauan dari wali kota. Pak wali kota nggak cukup ketika Bapak memberikan himbauan bahwa kita diminta untuk ikhtiar. Untuk ikhtiar memang betul, tapi ikhtiar saja itu tidak cukup, tapi harus tawakal saya sampaikan. Nah jadi Rasulullah itu berikhtiar mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Sama kita ini sedang menghadapi wabah. Nah, kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kita diminta untuk berikhtiar.
Karena Rasulullah pun berikhtiar. Nah, ketika Rasulullah itu berada di dalam gua Thur, di depan gua itu orang-orang kafir. Setelah orang-orang kafir Quraisy itu tertidur, nah itu kan Rasulullah pergi menyelamatkan diri. Ketika orang kafir Quraisy ini bangun dan sadar dari tidurnya, nah itu Rasulullah berada di dalam gua Thur, dan di depannya sudah ada orang-orang kafir Quraisy yang siap membunuh. Karena kata orang kafir Quraisy punya perhitungan, ini adalah satu-satunya tempat yang digunakan biasanya oleh orang-orang untuk bersembunyi. Tapi di situ sebelum orang kafir datang, Allah perintahkan laba-laba untuk membuat jaring. Dan di situ Allah perintahkan burung merpati untuk tetap pada sarangnya. Dengan hitung-hitungan musuhnya, ini tidak mungkin sarang laba-laba tertata dengan rapi, melainkan ada orang yang nerobos di dalamnya. Kalau ada orang yang nerobos, berarti kan sarang laba-labanya rusak. Tapi ini tidak, sarang laba-laba itu tertata dengan rapi, sehingga mereka terkecoh mengira di dalam itu tidak ada Rasulullah. Padahal di dalam itu ada Rasulullah dan ada Abu Bakar. Jadi ada saatnya kita berikhtiar kepada Allah, tapi yang kedua ada masanya kita bertawakal kepada Allah. Kapan tawakal itu kita lakukan? Ketika ikhtiar sudah tidak mampu kita lakukan. Ketika otak kita sudah tidak menemukan jalan keluar dan semua yang kita lakukan sudah maksimal, ya sudah, tawakal saja, pasrahkan diri kepada Allah. Jadi ketika Rasulullah berada di dalam gua Thur, itu Rasulullah sudah bertawakal kepada Allah. Karena sudah tidak ada jalan keluar dan sudah tidak ada jalan lagi untuk menghindar. Pilihannya adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang kedua ini bertawakal. Banyak orang yang fobia terlalu takut dengan wabah. Karena apa? Dia berikhtiar tapi dia nggak tawakal kepada Allah. Dia digandrungi masalah, dia berusaha mencari jalan keluar, tapi dia tidak menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Itu yang kadang buat hati kita nggak tenang. Setelah kita melakukan usaha yang maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Karena kalau kita tidak tawakal, kita tidak serahkan hasilnya kepada Allah, hati kita nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah tenang hati kita. Ini bertawakal. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan dilempar ke dalam api yang membunuh, bahkan apinya itu membentuk bukit. Dan dilemparnya Nabi Ibrahim itu bukan dilempar dengan tangan, tapi dibuat kayu besar seperti ketapel, dan Nabi Ibrahim diikat di situ. Dari jarak jauh dilemparkanlah Nabi Ibrahim itu. Nah itu ketika Nabi Ibrahim diikat, itu sudah tidak ada pilihan lain kecuali berserah diri kepada Allah. Datanglah bantuan dari malaikat Jibril yang menawarkan bantuan dengan pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, alakah hajatul ya Ibrahim? Apakah engkau punya hajat? Apakah engkau ingin minta tolong kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala, amma ilallah fali. Wahai Jibril, kepadamu aku tidak butuh bantuan, tapi kepada Allah aku membutuhkan bantuan. Bantuan dari malaikat Jibril itu ditolak oleh Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim padahal sudah tidak ada jalan ikhtiar, tidak bisa mencari jalan keluar, tinggal tawakal kepada Allah. Ketika dilemparkan ke dalam api yang membunuh, Allah perintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Karena redaksi Al-Quran itu bagus. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Karena kalau perintahnya hanya dingin, banyak juga orang yang mati karena kedinginan. Itu redaksi dalam Al-Quran. Ada banyak profesor meneliti itu laba-laba, meneliti tentang sarang laba-laba. Yang membuat sarang ini yang betina atau yang jantan, itu Al-Quran sudah menjawab itu. Mathalul ladina takhadu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Orang-orang yang menyerahkan dirinya atau bersandar kepada selain Allah itu bagaikan orang yang bergantung di sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu tidak mempunyai kekuatan, tapi dia menyandarkan bergantung kepada sarang laba-laba, yang sarang laba-laba itu sangat lemah. Nah Allah menggunakan redaksi al-ankabut ittakhadhat, itu dalam kaidah bahasa Arab menggunakan mu'annath tuh.
Allah ingin katakan bahwasanya laba-laba yang dimaksud itu adalah sarang laba-laba betina. Karena memang yang membuat sarang itu bukan laba-laba yang jantan, tapi laba-laba yang betina. Orang capek-capek meneliti, tapi Al-Quran sudah menjawab itu. Nah, jadi ketika kita bersandar kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Mungkin dalam kejadian hidup kita, selama kita hidup, kita sering ketika yang ada dalam kepala kita ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi terkadang pertolongan Allah itu datang di luar dugaan. Banyak tuh mahasiswa galau ketika akan sidang skripsi, tesis, dosennya kilat segala macam. Tapi ketika dia berhadapan di sidang langsung, itu terkadang Allah berikan kemudahan. Maka setelah kita bertawakal, yang ketiga itu kita husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ini inda dhanni 'abdi, kata Allah, aku itu bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku pun akan berikan yang terbaik. Jadi Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau Bapak ingin berdoa kepada Allah, itu jangan takut tidak dikabulkan. Kalau kita berdoa ragu, takut tidak dikabulkan, takut tidak diterima, bisa-bisa tidak dikabulkan, karena hati kita sudah berhudon, sudah berusaha kepada Allah. Jadi Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau berdoa, yakin saja Allah akan menerima. Oh, belum juga dikabulkan, nanti akan jadi pahala di akhirat itu. Hidup ini memang capek, Pak, karena Rasul pun sudah nyatakan itu. Kullukum musafirun, kita ini semua yang hidup ini musafir. Orang yang musafir itu kan artinya orang yang sedang melakukan perjalanan. Namanya orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagus apapun kendaraan yang dia gunakan, itu pasti capek. Meskipun kendaraannya mewah, sama kita di dunia ini, itu pasti capek. Karena kita seperti orang yang berjalan. Kita ini kan akan melalui 7 alam. Dari alam dunia, dari alam roh. Dari alam roh kita pindah ke alam rahim ibu. Dari alam rahim ibu kita pindah ke alam dunia. Berapa lama? Enggak lama. Kecuali umatnya Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Al-Fasanati ila khamsin, 950 tahun. Sampai malaikat kan bertanya, ya aqwalal anbiya ya umuran, kaifal wajadtal hayat. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifal wajadtal hayat, bagaimana kau merasakan hidup yang begitu lama? Nabi Nuh cuma menjawab, kadarillaha baban dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhir. Aku hidup 950 tahun, itu seperti aku masuk dalam sebuah rumah, aku masuk lewat pintu depannya dan aku keluar lewat pintu belakangnya. Nabi Nuh cuma ingin katakan, hidupku 950 tahun itu singkat. Dari alam dunia kita pindah ke alam kubur, atau yang disebut dengan alam barzakh. Disebut barzakh artinya pembatas. Makanya nggak ada istilah roh gentayangan, nggak ada. Dari alam barzakh kita pindah ke padang mahsyar. Daripada mahsyar kita pindah ke yaumul hisab, hari perhitungan. Dari yaumul hisab barulah penentuan kita di surga atau di neraka. 7 alam yang akan kita lalui. Makanya betul kalau kata ulama, hidup kita di dunia ini sebentar. Yang lebih lama itu ketika kita berada di alam ruh, itu kita tidak tahu berapa lama. Di dunia ini sangat singkat. Jadi jangan ngeluh kita hidup kita ini capek. Karena memang kita ini sebagai seorang musafir. Jangan tanya kenapa kita diuji. Karena Allah nyatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyasrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira ketika orang beriman kepada Allah tidak Allah uji. Justru semakin tinggi keimanannya akan semakin besar ujiannya yang datang dari Allah. Kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada waktu. Terima, atau kalau yang tidak berani hanya jawab langsung silakan via WA saja. Karena saya sering kali tuh diskusi kepada teman-teman atau orang-orang yang ditanya jawab, saya persilakan. Ini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman menanya. Apa, Bu? Silakan. Ya.